Video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman kita tentang perbandingan atau perbedaan ya, apa yang dia bilang. Pertanyaannya, beda nggak ngepost sama ngedrop? Nah, di sini mana ya? Sebentar ya. Ini pertanyaannya, dia menanyakan ngedrop perbandingannya dengan ngepost. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang ini. Mungkin sebagian ada yang masih salah paham atau masih simpang siur beritanya perbedaan ngepost dan ngedrop. Di sini semoga bermanfaat video yang akan saya jelaskan untuk teman-teman di luar sana, termasuk untuk diri saya sendiri juga. Salam Perpendokers Indonesia, selamat malam. Selamat malam karena nanti postingnya malam. Video kali ini kita membahas tentang pertanyaan teman kita ya. Dia menanyakan ngedrop dan ngepost itu berbeda atau enggak. Sebelum saya lanjutkan videonya, untuk teman-teman di luar sana yang sesama penghobi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk penonton lama, untuk penonton baru. Terima kasih banyak yang sudah betah di channel Full Dengan Masalah. Kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu. Saya minta tolong saran dan komentarnya di kolom komentar, itu penting untuk saya. Dan untuk penonton yang baru menemukan channel, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Sarannya juga penting, semoga betah. Kita saling sharing, salam kenal. Tanpa terkecuali untuk di luar sana, semoga sehat selalu di luar sana dan dilancarkan rezekinya, amin. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Apa sih perbedaan ngedrop dan ngepost? Atau perbedaan ngedrop dan ngepost itu apa? Atau beda nggak sih perbedaan ngepost dan ngedrop? Kita bahas kalimat kawan kita ini dari pertanyaan ngedropnya dulu deh. Kalau kalimat ngedrop yang umum kita pakai di dunia merpati ya, di dunia merpati yang kita jalani hobi sekarang, ngedrop itu ada beberapa kategori sebetulnya kalau menurut saya. Secara logika, ngedrop yang umum orang bilang itu biasanya ngedrop karena fisiknya melemah. Biasanya karena terserang penyakit, efek dari bakteri, efek dari virus yang terserang atau yang menyerang tubuh si merpati. Itu pembahasan soal ngedrop dalam hal fisik. Ya. Itu pembahasan yang pertama soal ngedrop dalam hal fisik. Ya, seperti karena tadi saya bilang karena bakteri, karena virus, dengan penyakit yang dialami semakin parah, semakin hari semakin parah, padahal sudah diberikan obat atau sudah diberikan antibiotik segala macam khusus unggas, atau biasa kita berikan antibiotik khusus manusia, biasanya begitu ya. Jadi tambah lama bukannya tambah sembuh, penyakitnya nambah parah, itu yang dibilang ngedrop. Itu dalam ngedrop fisik. Ya, itu kita kategorikan ngedrop dalam fisik kalimatnya. Lalu pembahasan yang berikutnya ngedrop juga, tapi ini kondisinya drop mental. Jadi bahasanya beda ya. Ngedrop fisik dan drop mental itu beda. Kalau drop fisik kita bisa melihat dengan ciri fisik di luaran ya. Tapi kalau drop mental itu agak sulit. Kecuali saat kita mainkan itu ketahuan. Jadi kalau teman-teman di luaran sana menanyakan drop mental seperti apa, penyebabnya apa, gini. Drop mental itu contohnya seperti dia takut gandeng, yang awalnya dulu dia rajin gandeng atau bagus gandengannya, saat digandeng dia sekarang justru berubah takut gandeng. Ada yang mental finishingnya jelek atau terganggu, misalkan dia drop mentalnya soal mental finishing, yang tadinya
finishingnya bagus dari atas sampai bawah, tahu-tahu tiba-tiba dia nggak berani finishing lagi saat finishing ke bawah, penyelesaian akhir ke bawah, biasanya dia ngebuang, ngejepat atau nge-L lah istilah-istilah pada pemain merpati di luaran sana ya, karena beda-beda bahasa, banyak macam. Jadi drop mental itu banyak macam. Drop mental itu terlihat saat kinerja merpati, saat kita mainkan si merpati tersebut berubah kinerjanya apa enggak, dia jauh lebih takut dari awalnya apa enggak, itu yang bisa dibilang drop mental. Berubah mental gandeng, berubah karakter terbang, berubah finishingnya, penyelesaian akhirnya nggak berani, itu drop mental. Nah itu penyebabnya apa? Banyak. Drop mental yang saya alami itu banyak penyebabnya, cuman yang paling saya alami sering itu yang pertama, tanpa kita pahami benar-benar detail, drop mental itu bisa berawal dari seringnya gonta-ganti jodoh. Itu kenapa saya bilang kalau ngejodohin merpati, player, piyik atau calon player, kalau bisa biarkan dia mencari jodoh yang dia suka sendiri, biarkan jodoh sendiri, biarkan dia memilih warna yang dia suka sendiri. Itu sering, setiap video di setiap kolom komentar pasti saya selalu sarankan begitu. Jangan terlalu sering gonta-ganti jodoh. Karena apa? Nanti lambat laun atau perlahan-lahan nanti berakibat ke mental si merpati yang ngedrop. Itu satu. Permasalahan yang berikutnya karena apa? Karena trauma. Nah kalau di sisi trauma yang kita bilang, pembahasan trauma ini kalau menurut saya pribadi agak sulit untuk mengobati. Walaupun mengobati dalam hal kimia, pakai obat-obatan kimia atau herbal, kalau bagi saya bilang sulit. Bukan nggak bisa, sulit. Jadi untuk pengobatan merpati yang drop mental yang biasanya karena trauma, paling ya untuk umumnya kalau saya umbar, diumbar, rajin dikepar, pokoknya alami aja deh, jangan dipaksa dia di dalam kandang terus, jangan. Itu pemahaman dari drop mental. Jadi untuk drop fisik dan drop mental, untuk secara singkatnya penjelasannya begitu untuk pertanyaan teman kita ini ya. Nah sekarang kita jawab pertanyaan dia tentang ngempos. Soal ngempos, teman-teman di luaran sana umumnya pasti secara logika langsung berpikir ngempos itu soal tenaga. Untuk yang biasa bermain merpati, ngempos itu soal tenaga, permasalahan tenaga. Iya dong, pasti secara logika pasti berpikirannya langsung ke situ. Saya pun begitu, gak usah jauh-jauh, saya pun begitu. Itu pemikiran singkatnya pasti begitu. Jadi jangan menyamakan ngempos dan ngedrop. Untuk teman kita ini ya yang menanyakan, nah, kalau ngempos itu soal tenaga, biasanya terjadi cirinya begini. Ngempos dalam urusan tenaga biasanya dia ketinggalan gandeng saat digandeng, atau kebanyakan muter di pelepasan dari star atau jarak setengah dari star, atau saat tilop dia kebanyakan muter-muter. Itu bisa dibilang dia indera penciumannya kurang bagus, IQ-nya kurang bagus, dan tenaganya juga masih kurang, atau bisa dibilang tenaganya ngempos. Banyak ciri fisik merpati yang ngempos. Ada yang memang terbangnya agak sulit tinggi, banyak macam deh kalau saya bilang. Jadi kalau merpati ngempos itu untuk umumnya ya, untuk umum yang kita bilang itu biasanya finishing atau penyelesaian akhirnya itu nggak keluar CC. Itu kalimat ngempos yang umum orang pakai di lapangan atau di lapak. Jadi untuk yang biasanya CC-nya bagus, di bawahnya saat penyelesaian akhir kita geber atau kita kelepek dari atas sampai bawah, umumnya atau biasanya bagus si merpati yang kita latih, CC-nya bagus, keluar, tahu-tahu tiba-tiba saat kita latih beberapa teloran, finishing akhirnya agak kurang bagus, CC-nya tambah lama tambah berkurang. Itu yang dibilang ngempos, atau tenaganya yang berkurang. Ngedrop dan ngempos
ngedrop dalam hal fisik, soal penyakit yang diderita, lalu ngedrop soal mental tarung, entah mental tarung, mental gandeng atau mental finishing. Berbeda lagi dengan kalimat artian dari ngedrop. Kalau ngedrop ini soal tenaga. Jadi untuk teman-teman yang tadi yang sudah bertanya soal ngedrop dan ngepost itu beda apa enggak, jawabannya beda dan penjelasannya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Semoga paham setelah dijelaskan, terutama untuk teman-teman di sana yang belum paham, untuk saya juga. Pokoknya begitulah penjelasannya. Terima kasih banyak untuk penonton baru yang sudah menemukan channel ini. Salam kenal, semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Selamat bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saran, komen, kritik saya perlu, silahkan di kolom komentar. Full bebas, yang penting masih kalimat sopan. Untuk penonton lama, terima kasih banyak, tanpa kalian channel ini gak ada apa-apanya. Salam sehat, semoga rezekinya dilancarkan selalu diberikan kesehatan, amin. Video pagi ini cukup. Salam merpati lovers Indonesia, semoga sehat selalu di luar sana.